City branding bukan untuk merubah Kabupaten Malang menjadi Kabupaten Kepanjen, tapi city branding adalah sebuah penguat yang mempunyai indikator. Mari kita mulai. Temannya aku dari Wahyu Chang. Udah lama sekali saya tidak membuat konten karena konten-konten yang sudah saya upload hampir sekitar 105 konten ini adalah konten tumpukan-tumpukan konten lama yang baru dieditan. Maklumlah kawan-kawan juga banyak kerjaan. Lah, kemarin ada cerita dan berita yang saya lihat di beberapa media, baik di koran ataupun digital, bahwa ada sesuatu hal tentang yang membuat saya tergelitik gitu loh. Kabupaten Malang akan menjadi Kabupaten Kepanjen. Wacana ini dituangkan oleh kepala daerah. Di internet banyak, beberapa ada yang menolak dan ya saya pikir masih kisruh lah. Lah, pandangan saya begini. Ketika mendengar kata Malang gitu. Ketika mendengar kata Malang, apa yang ada di benak kawan-kawan semua, apa yang ada di benak para subscriber saya ini semua, apakah Kota Malang, apakah Kabupaten Malang, ataukah Malang Raya, atau juga Batu, itu juga bagian dari Malang. Nah, banyak hal persepsi dan analisa dan pendapat dari kawan-kawan semua tentang Malang. Nah, cara mengenalnya begini. Alhamdulillah saya terlibat dan diskusi dengan banyak kota-kota atau kabupaten yang berhubungan tentang city branding. Apakah dari muatan kepala daerah ini ingin membangun sesuatu city branding yang berbeda, atau mencuatkan sesuatu hal yang akhirnya menjadi sesuatu impact komunikasi dan menjadi pembicaraan publik, itu pilihan dari kepala daerah. Saya punya cerita tentang masalah Madiun. Saya terlibat dalam city branding Madiun. Saya terlibat di city branding Pasuruan. Saya juga terlibat dengan kawan-kawan saya di city branding Lumajang. Dan saya juga terlibat dalam city branding Kota Malang yang hari ini dipakai, yaitu maskot OCG Kota Malang. Nah, ketika yang saya lalui dalam proses perjalanan saya melakukan sebuah riset dan kawan-kawannya, saya mengenal ada dua, yaitu mengenal secara sosiohistoris dan sosiogeografis. Ketika kita ngomong geografis nih, kewilayahan dan segala macam, apakah itu Batu, Malang, Kota Malang, kemudian Kabupaten Malang, itu secara geografis. Nah, saya lebih tergelitik dan mencari tahu tentang sosiohistoris. Kalau membuat sebuah pengenalan atau identitas sesuatu daerah, yang notabene itu menjadi bagian saya meriset, saya paling kuat adalah dengan sosiohistoris. Apakah Kabupaten Malang dan kemudian menjadi sebuah kata menjadi Kabupaten Kepanjen, apakah ini tidak meneliti pada sejarah? Saya pikir semua yang diucapkan kepala daerah atau kawan-kawan semua, baik penolak ataupun yang menerima, itu pasti berpikir tentang sebuah historis. Cuman saya kepingin melihat historisnya itu dalam sisi bagian yang mana gitu. Saya menemukan beberapa temuan bahwa, ini saya bukan ahli sejarah ya, tapi saya mencoba melihat, mencari tahu dari mana sih asal sebuah kota Malang, asal sebuah Kabupaten Malang ini, yang tiba-tiba muncul sebuah logika baik Malang, kemudian Kabupaten Kepanjen. Kalau kita melihat, saya mencari tahu era ketika Kerajaan Gajayana, itu ada sebuah kata namanya Malang Kuceswara. Tuhan menumpas sebuah kebatilan atau menghancurkan sebuah kebatilan dan segala macam. Itu di tahun 700-an. Apakah Malang berada pada posisi itu ketika Malang dilahirkan, kata-kata Malang itu? Kemudian saya juga melihat pada Kerajaan Singasari. Ketika Ibu para Raja, itu tahun 1200. Itu berbicara juga tentang singa. Kemudian ada juga berbicara tentang Malang itu sendiri. Apakah ada sebuah cerita juga
yang ini sesuai dengan kawan-kawan, atau saya juga menemukan pada era Kerajaan Mataram itu tahun sekitaran 1500, di mana sebuah era yang saya sebut ini era ya, ada Temenggung Alap-Alap di waktu itu Kerajaan Mataram ingin menguasai menguasai Malang ini dan bertemu dengan Ronggo Tohjiwo. Itu dalam konsep adalah melawan, menolak, atau memalang. Itu juga diartikan menjadi sebuah arti Malang itu sendiri. Karena banyak sekali cerita-cerita tentang Malang ini berasal dari mana, itu para sejarawan, para budayawan masih mengatakan ini di era ini di era ini, dan era ini. Ada juga yang mengatakan bahwa ada sebuah daerah di sebelah Puring sana, itu ada namanya Malang Suko. Dan itu sekarang masih ada. Apakah dari situ ceritanya? Nah, tapi saya tetap hari ini ingin mencari tahu apakah ini Malang benar-benar kuat untuk ngomongin historisnya. Saya pikir tidak ada yang tidak kuat. Malang menjadi suatu sejarah yang cukup tepat untuk disebut sebagai wilayah dasar. Ketika ujung-ujung ngomongin Kabupaten Kepanjen, apa yang ada di pikiran kepala daerah, apa yang ada di pikiran Bapak Sanusi hari ini tiba-tiba menjadi sebuah wacana Kabupaten Kepanjen. Karena juga saya temukan begini. Kata Kepanjen itu berasal dari Panji. Panji itu siapa? Di waktu Kerajaan Sengguru sekitaran tahun 1500 itu memperistri itu dari Sumeneb kalau nggak salah. Saya baca itu dari Sumeneb kemudian datang ke Malang, kemudian bergeser sampai daerah hari ini daerah Kepanjen, ingin menetap di sana. Itu menikah dengan anak Adipati Sengguru gitu. Adipati Malang gitu nggak salah. Namanya Panji Pulangjiwo. Dan itu sakti. Untuk mendapatkan putrinya saja dia harus berkelahi dulu atau ditantang untuk kesaktiannya dengan calon anaknya Adipati Malang waktu itu. Saya sedikit membaca itu ceritanya. Nah, ini yang menjadi hal cukup menarik. Apakah historis ini dalam pandangan menjadi Kabupaten Kepanjen ingin mempersatukan Kabupaten Malang ini menjadi Kabupaten Kepanjen? Ketika ngomongin Kabupaten Kepanjen yang hari ini menjadi wacana, apakah tidak pada sudut pandang sejarah? Ya pastinya dalam sudut pandang sejarah. Cuman apakah Kabupaten Kepanjen yang hari ini bercerita tentang kelahiran Kepanjen adalah berasal dari seorang ksatria namanya Panji, itu menikah dengan anak dari Adipati Malang di tahun 1500. Kemudian daerah itu menjadi sebuah Kepanjen yang hari ini menjadi penamaan itu. Nah, saya kembali lagi dalam era kolonial. Ketika Belanda mau menaklukkan Malang, ini susahnya minta ampun. Kenapa? Karena melewati sebuah lingkaran gunung. Dan itu menjadi semacam apa ya? Palang oleh gunung ya, palang gunung gitu. Nah, palang itulah juga disebut sebagai, ada yang bercerita tentang palang itu adalah Malang gitu. Akhirnya Belanda susah sekali memasuki area kewilayahan Malang. Sampai disebut memang kalau bisa menguasai Malang akan bisa menguasai sebuah teritori wilayah Jawa dan segala macam. Itu juga bercerita tentang Malang. Nah, ketika era kemerdekaan ya tempatnya Malang informasi tempat paling aman gitu ya. Walau sebutan Malang ini seolah-olah kemalangan atau celaka gitu loh. Tapi Kota Malang selalu pada posisi aman-aman wae gitu. Nah, ini yang menjadi cukup menarik bahwa kita ini disebut sebagai Kota Malang, kita disebut sebagai Kabupaten Malang. Tapi tempat ini bisa dikatakan tidak pernah Malang gitu loh. Nah, itu menjadi sesuatu yang kalau bahasa saya itu kayaknya balik jungkir. Tapi cerita-cerita dari beberapa hal yang tadi bahwa Tuhan menghancurkan yang batil, kemudian menghalang-halangi, menolak, itu juga artinya tentang Malang. Rasanya Malang cukup oke gitu loh untuk hari ini tetap menjadi sebuah nama yang sebagai sejarah, sebagai temuan historis. Nah, ketika hari ini ngomongin new normal, ketika ngomongin kita digitalisasi, pimpinan ini harusnya memang mengajak, memilih dan menjadikan suatu semangat kebaikan dalam menentukan sebuah identitas
karakter, positioning yang bisa dikatakan ngomongin Kabupaten Malang ya harus sesuatu hal yang benar-benar baik gitu. Nah, kalau seumpamanya bahwa ini menjadi Kabupaten Kepanjen, Kabupaten Malang adalah sebuah cerita akhirnya. Nah, tapi kalau kita merujuk pada sebuah Google gitu ya, Google search engine Google gitu, Kabupaten Malang akan ketemulah cerita-cerita tentang Kabupaten Malang. Ketika kita menciptakan sesuatu nama hanya untuk berbeda saja, supaya tidak ada sangkut pautnya dengan Kota Malang secara administratif, rasanya kurang elok kalau hari ini hanya cukup demikian pemikirannya. Nah, kalaupun Kepanjen yang hari ini ingin disebut sebagai pengganti dari Kabupaten Malang, apakah Kepanjen ini dalam temuannya, ini kan gak bisa ujuk-ujuk ya, jadi harus ada sebuah identifikasi yang cukup kuat yang menemukan apakah Kepanjen yang ingin disebut ini secara historisnya itu berpikir tentang Panji Pulang Jiwo ataukah Panji Asporo Bangun. Itu yang topeng itu, kalau Panji Asporo Bangun kalau nggak salah sekitar 1200, kalau Panji Pulang Jiwo itu adalah 1500 sampai 1600 tahun. Nah, ini rasanya perlu sesuatu hal yang dimana kawan-kawan semua sama-sama memberikan insight bahwa apakah benar Kabupaten Kepanjen akan cukup layak sebagai identitas pengganti dari Kabupaten Malang, atau juga kenapa nggak Kabupaten Singosari gitu loh, yang jelas-jelas bahwa Singosari menguasai sebuah peradaban di era itu dengan Kenaroknya, dengan para kesatrianya, dengan Ken Dedes yang menjadi ibu para raja. Kenapa nggak Singasari aja yang dipakai, kok tiba-tiba Kepanjen? Nah, ini perlu telisik yang lebih dalam lagi, bahwa rasanya hari ini kalau sekedar untuk mencuatkan sesuatu tidak elok kalau tanpa sebuah diskusi panjang dengan para sejarawan dan para budayawan gitu. Kalau hanya sekedar untuk menjadi unik atau berbeda, saya pikir juga tidak demikian. Kalaupun hanya ingin mencari sesuatu delik komunikasi, bahwa ini akan menjadikan sebuah viral, akan menjadi sebuah tujuan untuk menciptakan komunikasi bahwa orang harus kembali melihat lagi Kabupaten Malang, saya pikir ya apa ini sebutannya, politis atau tidak politis saya tidak tahu. Nah, kalaupun kita melihat pada sebuah ketokohan orang-orang hebat itu, saya pikir city branding bukan untuk merubah Kabupaten Malang menjadi Kabupaten Kepanjen, tapi city branding adalah sebuah penguat yang mempunyai indikator itu 3. Tourism, trade, investment. Jadi bagaimana bagaimana mendatangkan para wisatawan, ya, tourism. Kemudian bagaimana menghasilkan sebuah nilai dagang, pertumbuhan ekonomi. Ini sebuah kota, city branding harus punya impact itu. Jadi perdagangannya akan bertumbuh. Apa yang menjadi ekonominya rakyat kabupaten itu harus juga bertumbuh. Dan bukan kabupaten aja ya, kota juga. Dan ketiga adalah investasi gitu, investment. Jadi siapa yang mau datang untuk berinvestasi di Kabupaten Malang? Nah, itu tujuan dari sebuah city branding. Tourism, trade, dan investment. Kalau tujuannya mendatangkan wisata hanya dengan mengganti Kabupaten Kepanjen, kemudian kalau seumpamanya mau menghasilkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, apakah dengan mengganti Kabupaten Kepanjen itu akan cukup signifikan? Apakah juga akan menghasilkan sebuah investasi kalau hanya sekedar mengganti sebuah nama Kabupaten Malang menjadi Kabupaten Kepanjen? Saya pikir tidak demikian. Saran saya bahwa kabupaten tetaplah Kabupaten Malang. Tapi penguat itu perlu sebuah identitas kuat. Contoh yang pernah juga saya sampaikan, saya bikin acara dan segala macam. Nah, kalaupun kita mengambil sebuah sisi kegagahan para pendekar, para pemberani yang ada di Kota Malang, itu menjadi salah satu tagline yang cukup kuat untuk Kabupaten Malang. Yang hari ini kalau nggak salah the heart of Java gitu, hatinya Jawa gitu. Itu ada di Kabupaten Malang. Ya kalau itu mau dikuatkan silahkan, tapi saya tidak ikut serta dalam hal itu. Tapi kalau memang bahwa Kabupaten Malang ini menjadi sesuatu yang cukup oke, carikan sesuatu tagline yang cukup membuat bahwa Kabupaten Malang mempunyai sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya di Kabupaten Malang ini. Jadi penguatnya adalah di city branding, bukan mengganti sebuah nama itu. Saya pikir biarlah Kabupaten Malang menjadi sesuatu yang cukup
keren karena cerita-cerita itu banyak sekali. Nah, ketika melihat pada sebuah cerita atau identitas yang cukup kuat di Malang Raya, kalaupun kita ngomongin Kota Malang itu semacam wisata edukasi gitu ya. Kalaupun di kabupaten itu wisatanya wisata alam. Kalaupun Batu itu adalah wisata buatan. Ya. Ini rasanya akan cukup menarik di mana sebuah 3 kewilayahan ini bisa bergandeng jadi satu dan kita bisa melihat sendiri. Kita punya sebuah yel yang cukup menarik gitu ya. Namanya Salam Satu Jiwa, Arema. Itu menjadi sebuah penguat, menjadi sebuah identitas yang cukup oke sekali, menjadi sebuah tagline kebersamaan. Karena Arek Malang sendiri itu Batu, kabupaten sama Kota Malang itu ketika di luar kota, kita benar-benar bisa dihargai, kita punya banyak kawan yang bisa ngomongin Arema. Tidak ngomongin masalah Kabupaten Malang, Kota Malang, ataupun dari Batu. Tapi kita Arema. Nah, itu pendapat saya bahwa Kabupaten Kepanjen rasanya masih kurang elok untuk digulirkan dalam hari ini. Saya masih sepakat bahwa Kabupaten Malang menjadi sesuatu hal yang cukup bisa kita maksimalkan. Tinggal kita butuh sebuah penguat identitas dalam city branding. Jangan lupa kita punya indikator tourism, trade, sama investment. Dan itu menjadi kekuatan yang cukup masuk akal untuk menjadi penguat Kabupaten Malang. Dan bisa berimpact pada Kota Malang dan berimpact pada Kota Batu. Terima kasih dari saya, Dadik Wayujang. Assalamualaikum. Anda perlu desain logo mulai 2,5 juta rupiah. Anda akan mendapatkan mini brand guideline 100% riset, aman, lolos, dan siap. tiruindonesia.com. Anda belum punya logo dan tidak terdaftar merek? Paket Loki, logo dan haki hanya 5 juta rupiah. 100% riset, aman, lolos, dan siap. tiruindonesia.com. Logo dan merek Anda belum terdaftar haki? Ya, haki pendaftaran merek hanya 2,8 juta rupiah. 100% riset, aman, lolos, dan siap. tiruindonesia.com.